Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Izairiska dari Prodi Agribisnis kelas 3B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya tadi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Siklus hidrologi merupakan siklus air yang berasal dari bumi, kemudian menuju ke atmosfer, dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Siklus hidrologi terjadi karena adanya proses evaporasi. Evaporasi ini bisa disebut dengan penguapan. Evaporasi didapatkan dari air laut, danau, dan sungai. Penguapan air yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Gabungan antara evaporasi dan transpirasi dari hasil air yang diuapkan dari tanaman tersebut disebut dengan evapotranspirasi. Apabila evaporasi dan transpirasi sudah naik dan terjadi kondensasi, yaitu penggumpalan menjadi awan. Setelah terjadi kondensasi, kemudian terjadi presipitasi atau yang bisa disebut dengan hujan. Dari air hujan yang airnya turun dari awan, air langsung mengalir di atas permukaan tanah, itu disebut dengan surface runoff. Dan ada yang airnya langsung masuk ke dalam, disebut dengan infiltrasi. Dari infiltrasi masuk ke dalam lagi disebut dengan perkolasi. Bila penguapan dari air laut kemudian di daerah pesisir terjadi hujan, maka siklus ini disebut dengan siklus hidrologi pendek. Sedangkan untuk siklus hidrologi medium terjadi agak jauh dari daerah pesisir. Dan untuk siklus hidrologi yang panjang biasanya terjadi di sekitar daerah pegunungan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jika ingin lahan tidak rusak, berarti bertambahnya populasi juga harus didukung dengan pengetahuan manusia tentang cara pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Seperti contohnya edukasi dari kecil, agar jika sudah dewasa nanti, kita tidak egois terhadap bumi. Dalam program penghijauan pada lahan, populasi juga harus disesuaikan dengan kondisi. Semisal populasi tanamannya sudah banyak, ngapain juga harus ditanami lagi? Dan lahan itu bukannya tambah bagus, malah lahan itu akan menjadi tidak karuan karena banyaknya spesies tanaman di sana. Mengurangi populasi manusia yang semakin banyak bisa menggunakan program keluarga berencana, pendataan kartu keluarga, pendataan lahan-lahan pertanian, dan survei lahan agar mengetahui lahan itu digunakan untuk apa saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut saya, jika upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak disertai dengan contoh nyata, maka hasilnya akan sia-sia saja. Pemerintah saat ini belum mampu dan kurang tegas dalam menangani isu-isu lingkungan. Banyak wacana yang belum terlaksanakan dengan maksimal, seperti contohnya masalah sampah. Hingga saat ini, pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk. Dari semua jenis sampah, yang paling berbahaya adalah jenis sampah plastik. Karena banyaknya sampah plastik di laut, menyebabkan matinya paus sperma di Wakatobi. Di tubuh paus ini ditemukan hampir 6 kg plastik sampah, mulai dari botol plastik, kantong plastik, sedotan, hingga sandal jepit. Tidak hanya hewan di lautan, sampah plastik ternyata juga dikonsumsi oleh hewan di darat. Tidak lama setelah kematian paus sperma, seekor kambing di Kepulauan Seribu juga ditemukan mati dan ditemukan sejumlah sampah plastik di dalam tubuhnya. Dan contoh lainnya adalah sungai yang tercemar akibat limbah industri. Pemerintah wajib untuk memberlakukan aturan dan memberi sanksi sosial yang tegas bagi industri dan masyarakat agar tidak membuang sampah limbah ke sungai. Selain itu, pihak pemerintah juga perlu mengatur pembuangan yang baik dan benar agar limbah-limbah industri tidak mengalir sembarangan ke sungai. Kasihan hewan-hewan yang berada di laut dan ekosistem alam yang ada di laut akan terganggu. Next, ke pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Jika saya menjadi bupati, saya akan melakukan kunjungan ke daerah yang kurang memadai fasilitas lingkungannya.
Saya akan memperkerjakan orang-orang yang relevan, terutama di Banyuwangi, rata-rata banyak tempat wisata. Program kerja lingkungan di setiap tempat pariwisata para pekerjanya harus tegas dan di setiap tempat harus ada orang yang mengawasi agar tidak ada orang yang membuang sampah sembarangan ke tempat itu. Bagi sebagian orang yang tidak tahu, dengan adanya new normal, banyak masyarakat yang menganggap bahwa Indonesia sudah benar-benar normal dan pemerintah harus lebih memperhatikan protokol kesehatan dan mempertimbangkan bagaimana cara agar lingkungan tetap aman dan dengan memenuhi atau memperbaiki fasilitas yang belum lengkap. Seperti contohnya tempat cuci tangan. Secara di Banyuwangi saja, mulai membuka tempat pariwisata. Para pengunjung harus mematuhi protokol yang ada dengan selalu menggunakan masker kemanapun dan kapanpun. Karena kebanyakan orang, jika sudah masuk ke kawasan pariwisata, banyak yang melepaskan maskernya. Dan itu bisa membuat pengunjung lainnya terganggu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.